Cuman di sini pertama kali. Berarti pertama kali Kak Esther berorganisasi itu di Kamu Demres ya? Iya. Karena organisasi ini sendiri berbeda dari organisasi-organisasi lain. Dimana kalau misalnya organisasi-organisasi lain itu, jadi kalau misalnya di dalam satu organisasi pasti ada kelompok-kelompok kecilnya juga kan, kayak terpecah belah. Cuman kalau misalnya di sini itu kita itu kayak ngerasain kekeluargaan sendiri. Keluargaan. Ya, keren sih ya kan? Kamu Demres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Gerak Aceh bareng aku Farhah Kamila Tunuha. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang anak muda dalam berorganisasi. Sekarang kita kedatangan teman bincang dari Himpunan Mahasiswa Kristiani yang ada di Banda Aceh dengan Kak Esther. Halo Kak Esther, apa kabar? Hai semuanya, baik-baik saja. Bagaimana Nuha? Ya, alhamdulillah baik-baik saja juga. Oke, sebelumnya Kak Esther boleh kenalan lebih lanjut lagi nggak? Biar teman-teman semuanya tahu Kak Esther ini dari mana, asalnya dari mana. Perkenalan semuanya, nama saya Esther Veronica Situmeang. Dari Kamu Demres, dari komunitas kelompok minoritas, khususnya itu Himpunan Mahasiswa Kristiani yang ada di Banda Aceh. Oh gitu. Oke, Kak Esther nih sekarang sedang kuliah atau bagaimana? Sekarang sedang kuliah dan juga lagi bantu-bantu ngajar di TK. Oh, ngajar di TK ya. Bisa diceritain nggak keseharian Kak Esther selama di sini ngapain aja? Selama kuliah mungkin sama ngajar, ngapain aja? Jadi sekarang kita lagi cuti kuliah, makanya jadi lagi ambil job juga di TK. Jadi selagi liburan gini, ya kenapa nggak cari uang ya kan? Oh gitu ya. Oh keren ya Kak Esther ini. Nah sebelumnya Kak Esther udah pernah ikut organisasi ya katanya? Sebelumnya belum pernah. Jadi Kak Esther ikut organisasi pertama kali kapan tuh kira-kira Kak Esther? Pertama kali itu kalau misalnya di sekolah cuma ada OSIS itu pun nggak bagian paling penting. Cuman di sini pertama kali. Berarti pertama kali Kak Esther berorganisasi itu di Kamu Demres ya? Iya. Boleh diceritain Kak gimana awal bisa masuk Kamu Demres dan sampai saat ini stay di Kamu Demresnya sendiri? Sebenarnya sejujur-jujurnya terjebak di sini. Terjebak. Kenapa terjebak ya teman-teman? Jadi pertama kali itu ada kakak-kakak yang dari himpunan Kristiani. Jadi menawarkan undangan yang dari Kak Gilang. Terus kan kalau misalnya, jadi waktu dulu pertama kali Pak Karmaru disuruh ikut organisasi dan sampai sekarang saya belum ikut organisasi apapun. Sampai sekarang? Iya. Oh, iya. Jadi ini juga merupakan suatu kesempatan yang bagus dan namanya kan Gerak Aceh. Jadi ya udah se-Aceh gitu. Jadi udah kayak udahlah Bu, udah cukup, cuma satu aja udah cukup. Oh, menurut Kak Esther gitu ya, udah cukup. Iya. Apalagi sih kan se-Aceh tulisannya. Iya, se-Aceh ya. Oh gitu, menarik ya teman-teman cerita Kak Esther awal masuk Kak Esther di organisasi itu gimana. Nah, sebelumnya kan Kak Esther belum pernah ikut organisasi dan perdananya di Kamu Demres ya. Apa sih motivasi Kak Esther masih mau stay di berorganisasi gitu, masih mau tetap berorganisasi? Karena organisasi ini sendiri berbeda dari organisasi-organisasi lain. Dimana kalau misalnya organisasi-organisasi lain itu, jadi kalau misalnya di dalam satu organisasi pasti ada kelompok-kelompok kecilnya juga kan, kayak terpecah belah. Cuman kalau misalnya di sini itu kita itu kayak ngerasain kekeluargaan sendiri. Keluargaan. Ya, keren sih. Ya kan? Kamu Demres keren pokoknya. Rasakan juga sendiri. Iya. Nah, kabarnya nih Kak Esther kemarin Kakak ikut kampus Merdeka. Itu di mana Kak? Di Dayun di Provinsi Riau. Oh, di Riau ya. Hebat ya teman-teman, Kak Esther bisa ikut kampus Merdeka atau kampus mengajar dari Aceh terbang ke Riau. Itu bisa diceritain nggak Kak gimana proses selama sebelum berangkat KKN sampai udah kembali ke Aceh lagi? Sebenarnya awalnya itu ikut untuk meminimalisirkan pengeluaran. Kan kalau misalnya nilainya itu dikonversikan, jadi kenapa nggak sekaligus saja KKN sama PL khususnya kan? Digabung keguruan iya. Dan juga jadi pertama itu kita tuh tesnya itu ada banyak, ya lumayan banyak. Banyak ya. Yang pertama tuh kita ada tes biodata gitu. Jadi
pengalaman organisasi ataupun pengalaman mengajar. Oh, pengalaman organisasi masuk juga ya? Ya, itu juga merupakan faktor paling penting di situ. Nilai plusnya. Dan ya organisasi Kamu Demres jadi saya masukkan juga ke dalam. Oh, berarti organisasi Kamu Demres ini menjadi salah satu alasan yang bisa mendukung kakak masuk di kampus mengajar itu. Keren ya. Keren Kamu Demres. Ya lanjut. Terus kita udah tes yang data pribadi. Terus kita juga ada tes yang TPS-nya, jadi ada literasi, numerasi sama kebangsaan gitu. Dan puji Tuhan tiga-tiganya lolos. Dan itu pun pengumumannya kami gitu nggak dikasih tahu karena KM yang sebelumnya itu ditempatkan di domisili sendiri. Jadi waktu udah pengumuman kita juga terkejut gitu, kok bisa jauh kali. Oh, berarti kemarin ditempatkan di domisili sendiri. Domisili sendiri, tapi pas pengumuman keluarnya di Riau gitu. Enggak, itu KM sebelumnya kan di domisili sendiri. Jadi makanya kenapa tertarik kira di domisili sendiri. Oh gitu. Berarti ini Kak Esther nggak ada ngira bahwasanya kampus mengajar ini ditempatkan bukan di tempat sendiri. Iya, enggak terkira itu. Amazing. Keren sih, banyak Pak Menteri. Oke, berarti menurut Kak Esther nih, bagi anak muda organisasi itu penting gak sih? Penting banget. Penting banget. Kenapa tuh? Apalagi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya belum pernah berorganisasi, dan dengan berorganisasi khususnya di Kamu Demres ini, kan anak muda kan pasti banyak pikirannya gitu kan, pemikiran untuk ide-ide cemerlangnya. Seperti saya juga. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya ide itu akan terbenam sendiri di kepala karena nggak bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri. Cuman di organisasi ini sendiri itu melatih kita untuk berbicara gitu di banyak orang, dan orangnya itu pasti yang beragam-ragam. Bisa berarti dengan organisasi bisa dapat banyak kenalan ya, banyak temannya gitu. Oke. Kalau menurut Kak Esther sendiri, kan berorganisasi bisa dibilang kita harus mementingkan waktu kita atau meluangkan waktu kita untuk organisasi, dan kebanyakan waktunya itu dihabiskan dengan organisasi. Kalau misalkan nih Kak Esther menghabiskan banyak waktu di organisasi, itu Kak Esther bersedia atau gimana? Atau kayak merasa terpaksa gitu dalam berorganisasinya? Kalau terpaksa itu tidak. Cuman kalau bisa menghabiskan banyak waktu, itu kan tergantung juga kesibukan setiap orang masing-masing. Tapi selama hal itu positif, kenapa enggak? Oke, keren ya teman-teman. Kak Esther kan termasuk anak muda lah ya, saya juga. Menurut Kak Esther, tantangan anak muda dalam berorganisasi itu apa? Tantangannya yang pastinya itu mager. Iya, pasti sih mager teman-teman. Kita semua punya kemageran masing-masing, tapi gimana caranya? Kalau menurut Kak Esther gimana sih caranya biar kita tuh nggak mager, biar kita tuh memanfaatkan waktu kita tuh dengan baik? Itu gimana menurut Kak Esther? Mungkin yang pertama harus ada niatnya dulu terlebih. Dan niatnya itu juga harus dilakukan, jangan cuma sekedar niat. Atau yang dipikirkan aja ya teman-teman. Hanya sekedar mimpi. Nah, Kak Esther kira-kira ada keinginan nggak atau ada sesuatu yang ingin diwujudkan untuk menggerakkan anak muda supaya lebih memanfaatkan waktu atau membangun daerahnya atau membangun apalah gitu? Ada keinginannya nggak? Kalau pribadi itu keinginannya, apalagi kemarin kan udah pergi ke kampung-kampung. Jadi kalau misalnya kita lihat di kampung tersebut, kalau misalnya pendidikan itu sangat kurang dihargai, apalagi sebagai wanita. Karena kalau misalnya ibu-ibu yang di pedalaman berpikir itu untuk apa gitu, wanita tinggi-tinggi kuliah, tinggi-tinggi pendidikannya, ujung-ujungnya juga ke dapur. Padahal kan sebenarnya pendidikan itu juga penting. Apalagi kita itu sebagai perempuan, kan kita yang melahirkan generasi-generasi dan kita juga yang mendidik. Bagaimana kalau misalnya ibunya sendiri nggak berpendidikan, apa yang mau diajarkan kepada anaknya? Keren sih.
Jadi itu sangat penting ya Kak ya. Khususnya berarti anak muda ini membangun pendidikan. Iya. Membangun pendidikan. Selama Kak Esther KKN di Riau, apa sih hal yang paling menarik dan yang paling teringat sampai sekarang selama KKN di sana? Yang paling menarik itu rasa sosialnya itu tinggi kali. Gimana tuh Kak? Kan kalau misalkan jadi kayak di suatu kampung yang udah agak di dalam dan orang-orangnya kan jarang keluar masuk. Jadi orang itu tetap di situ. Mau bagaimanapun pasti interaksinya dengan orang di sekitar. Jadi sosial di antara mereka semua itu udah ketat banget. Oh gitu. Berarti kalau dibilang misalnya nih kan kita keluar dari tempat kita sendiri kan, keluar dari daerah kita sendiri, ada ngerasa khawatir nggak atau gelisah mungkin beda dengan kebiasaan atau suasana yang ada di sini? Kalau boleh jujur, jadi sebulan pertama di sana termenung. Termenung, kenapa tuh termenung? Termenung ya teman-teman. Apalagi tinggal di pedalaman yang ya pasti tinggalnya itu di rumah kayu. Di rumah kayu. Dengan atap yang pendek dan seng. Udah gitu kan di sana kan lebih panas lagi daripada di Aceh nih. Iya, lebih panas banget. Udah rumahnya berseng. Jadi ya tau lah kan gimana itu matahari kena bahkan iya, lotion aja bisa mencair dong. Iya. Sunscreen nggak ada guna di sana. Sunscreen nggak ada guna teman-teman. Tapi tetap harus pakai sunscreen dong. Iya, penting. Penting banget ya. Berarti Kak Esther di sana ngajarnya tuh kelas SD atau gimana? SD, jenjang pendidikannya SD, SMP, iya, SD. SD. Kalau kita lihat ngajar anak-anak itu lebih susah ya daripada yang SMA gitu. Susah. Apalagi udah pernah ngajar semua TK, SD, SMP udah pernah. Sekarang lagi ngajar TK. Oh, sekarang lagi ngajar TK. Kalau tantangan ngajar di sana tuh gimana Kak? Dari segi bahasa mungkin Kakak ada kesulitan di sana? Sulit banget. Kalau misalnya di sana khususnya di tempat kami KKN itu di Dayun itu kan orangnya orang pendatang. Nah di sana itu kebanyakannya itu orang-orang Jawa. Jadi di sekolah pun pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Oh reso. Gimana ngertosnya? Iya, jadi gimana tuh pas ngejelasin satu pelajaran sama anak-anak yang di sana? Susah gampang. Susah diatur, gampang dimarahi. Oh. Susah diatur, gampang dimarahi. Tapi pasti banyak banget ya pengalaman dari sana. Iya, pastinya sih. Pasti. Oke. Untuk harapan kedepannya gimana tuh Kak Esther? Harapan bagi anak muda kedepannya? Harapan ke depan bagi anak muda, jangan mager. Jangan mager. Niatnya diaktualisasikan. Niat ya. Berarti jangan mager teman-teman. Ada lagi Kak Esther? Mungkin Kak Esther juga mau membuat satu gerakan untuk anak muda agar lebih memanfaatkan waktunya lebih baik atau agar hari-harinya bermanfaat lah. Yang pastinya waktu luang itu juga waktu berharga. Jadi digunain sebaik-baiknya. Apalagi kalau misalnya di Indonesia ini sendiri literasi itu paling kurang. Literasi. Jadi harapannya ke depan teman-teman jangan mager, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke. Mungkin segitu aja ya Kak Esther. Terima kasih telah hadir di podcast Gerak Aceh bersama kami. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, masa muda merupakan masa keemasan bagi hidup seseorang. Intinya apa? Berbahagialah di masa muda. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.